Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji Dia. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita bangun tidur, pada setiap kali kita membuka mata, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas setiap hari yang Tuhan jadikan. Pada hari ini juga kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat hari yang Kau jadikan untuk kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebelum kita melakukan aktivitas lebih lanjut, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal 6 ayat 10.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 2 hari yang lalu kita sudah mendengarkan renungan tentang datanglah kerajaanmu. Jadi kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sang Raja itu memerintah. Dan kalau dia memerintah, dia memiliki kehendak, dia memiliki satu kerinduan di dalam kehidupan kita. Dan kalimat berikutnya adalah jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita masing-masing punya kehendak, kita masing-masing punya keinginan. Tetapi Allah juga memiliki satu keinginan, memiliki satu kerinduan untuk kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan, Tuhan berkata, rancanganmu dan rancanganku itu beda jauh. Seperti langit dan bumi. Rancangan Allah itu sempurna adanya. Rancangan kita atau kehendak kita atau keinginan kita mungkin terbatas dari sesuatu yang kita lihat. Kita tidak tahu akan hari esok. Kita tidak tahu akan bulan yang akan datang atau minggu yang akan datang atau tahun yang akan datang. Tetapi Allah kita tahu rencana apa yang akan terjadi di depan sana. Kalau Tuhan berkata, jangan melangkah di sini, bahaya. Kita berpikir, oh nggak apa-apa kok, nggak ada bahayanya, dan kita langsung jalan. Tetapi terus kemudian di depan sana kita mengalami sesuatu hal yang merugikan. Allah bisa melihat jauh ke depan. Karena itu adalah sangat bijaksana. Pada waktu kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup saya, di dalam hidup kami Tuhan, di dalam rencana-rencana kami, di dalam pada waktu kami berjalan, pada waktu kita melakukan aktivitas, pada waktu di dalam kita bekerja, dalam kita mungkin membuka usaha, biarlah jadi kehendak Tuhan. Kita sebagai orang tua atau saya sebagai orang tua, saya memiliki kehendak untuk anak-anak saya. Dan saya merencanakan sesuatu yang baik untuk anak-anak saya. Pada waktu mereka masih kecil, saya tahu apa yang harus saya kerjakan, dan anak-anak saya mungkin tidak tahu bahwa ini bahaya atau ini tidak boleh, ini baik, dan selanjutnya. Dan kita sebagai orang tua yang sudah tahu keadaannya atau kondisi saat itu, kita mengarahkan anak-anak kita untuk dia belajar, untuk dia terhindar dari kesulitan di masa yang akan datang. Nah, begitu juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga memiliki rencana yang indah untuk saudara, memiliki rencana yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan masa depanmu itu ada harapan, selalu ada harapan, gilang gemilang di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Bapa. Bapa tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Bahkan dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Bapa manakah di dunia ini yang kalau anaknya minta telur, lantas kemudian dikasih batu? Nggak ada. Terlebih lagi Bapa di surga. Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu kita perlu trust in Him. Kita perlu mempercayai kepada Dia dan menyerahkan, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Sebelum saudara merencanakan apa-apa di dalam kehidupan saudara, duduklah di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ada banyak kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Contohnya, firman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Artinya, saudara tidak bisa menikah dengan orang di luar Kristen atau di luar Kristus. Akan berbahaya di depan sana. Tetapi orang ini baik, tetapi dia ini sangat sayang kepada saya. Bagaimana kalau kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak. Kalau Tuhan berkata, nah, kedepannya akan berbahaya, putus dengan dia. Apakah saudara mau mengikuti kehendak Tuhan, memutuskannya? Ataukah saudara lanjut dengan rencana saudara? Pada waktu kita memiliki kehendak kita, pada waktu kita memiliki rencana kita, dan pada waktu kita berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Artinya, kalau kita tahu ini kehendak Tuhan, artinya kita harus batalkan semua. Ya, kita harus berani
untuk mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik. Tuhan akan memunculkan dan Tuhan akan memberikan revelation atau pencerahan di dalam kehidupan saudara untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan minta Roh Kudus untuk mengarahkan langkah-langkah kehidupan saudara untuk tetap berada dalam jalur kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk kami mengikuti kehendak-Mu. Roh Kudus, berikan kepada kami pewahyuan untuk kami mengerti akan kehendak Bapa di surga dan memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu lagi 2 hari mendatang. God bless you.